Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala rahmata wal maghfirata wal barakata wassalamata wassihata wa quwwata fi kulli alil baitihi wa li sunnati wal jamaah ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamutu bil khair. Wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada minggu sore hari ini kita semua bisa kembali berkumpul untuk melanjutkan pengajian rutinan yang pada hari ini diselenggarakan di rumahnya Teh Pina di daerah Cipadung, Bandung, dekat UIN. Insya Allah yang akan disampaikan pada kesempatan sore ini adalah tentang menggunakan rukhsah. Rukhsah itu kemudahan dalam ibadah. Yang pertama, di dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Kemudian dalam surat An-Nisa ayat 28 Allah kembali berfirman, Yuridullahu ayyafufa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah hendak memberikan keringanan padamu karena manusia diciptakan bersifat lemah. Kemudian dalam ayat selanjutnya, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min kharaj. Dan tidaklah dijadikan atas kalian semua dalam beragama sebuah kesukaran. Jadi 3 ayat ini secara mutawatir, secara turun-temurun dari zaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat, tabi'in, tabi'in dan seterusnya, menjadi sebuah rujukan para ulama yang mengajarkan pada kita bahwa agama Islam ini adalah agama yang senantiasa memberikan solusi. Sudah barang tentu solusi yang muncul setelah Nabi Muhammad SAW berpindah alam dari mulai para sahabat dan seterusnya. Solusi yang diberikan dalam Islam ini dalam sifatnya adalah sifat istihadiyah. Nah, ini yang harus kita pahami. Tetapi pada intinya agama Islam senantiasa ingin memberikan sebuah keleluasaan, sebuah kemudahan untuk melaksanakan apa saja yang dianggap sulit oleh umatnya. Dalam hal ini, para ulama sudah barang tentu memiliki beberapa sifat penentuan hukum yang berbeda tentang penggunaan rukhsah dalam ibadah. Saya akan ambil misalnya salah satunya dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal nomor hadis 5873. An Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu ayyuta rukhsahu kama yakrihut ayyuta maksiyah. Sesungguhnya Allah menyukai memberikan kemudahannya untuk beribadah sebagaimana membencinya seseorang untuk berbuat maksiat. Yang kedua, masih diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Uqbah bin Amir Al-Juhari radhiyallahu anhum berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malam yaqbalu rukhsatullah kana alaihi minad dunub masalul jibali Arafah. Siapa saja yang tidak menerima kemudahan dari Allah, baginya dosa besar seperti gunung Arafah. Jadi ada ancaman. Jadi orang yang tidak mau menggunakan kemudahan, tidak mau menggunakan rukhsah, tidak mau menerima hadiah dari Allah, Nabi Muhammad ancam bahwa dia seolah dia memiliki dosa sebesar gunung Arafah. Kemudian hadis yang ketiganya diriwayatkan oleh Muhammad bin Al-Munkadir radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu ayyuta rukhsahu kama yuhibbul ayyuta faridah. Sesungguhnya Allah menyukai bila diterima keringanannya atau kemudahannya,
sebagaimana menyukainya seseorang akan sesuatu yang difardukan olehnya. Jadi ternyata bahwa rukhsah, kemudahan ini sesuatu yang jelas-jelas disyariatkan. Dengan ada ancaman tadi, orang yang tidak mau mengambil rukhsah, tidak mau mengambil kemudahan dalam beribadah, diancam soal dia mempunyai dosa sebesar gunung Arafah. Dalam hadis yang baru, seolah-olah orang yang mengambil rukhsah, kemudahan, ini orang-orang seperti yang hendak mengerjakan sebuah ibadah yang fardu. Jadi rukhsah ini disamakan dengan yang fardu. Saking Allah ingin hamba ini mudah dalam beribadah. Jadi inilah solusi yang senantiasa diberikan oleh Allah melalui ulama-ulama pewaris para nabinya. Kemudian selanjutnya kita akan bagi antara ulama yang membolehkan rukhsah dan ulama yang tidak membolehkan rukhsah. Yang pertama, ulama yang membolehkan rukhsah atau disebut dengan tatabu rukhsah berdasarkan hadis yang bersumber dari istri Nabi Muhammad SAW, yaitu dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Ma khayyara Rasulullah SAW baina amrayni illa ahada aisyarahuma ma lam yakun itsma." Tidaklah memilih Rasulullah SAW di antara dua urusan kecuali beliau mengambil yang paling mudah di antara keduanya selama tidak menimbulkan dosa. Ini diriwayatkan dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Kemudian masih hadis yang sama diriwayatkan oleh Siti Aisyah, "Ma khayyara Rasulullah SAW baina amrayni fil Islam illa ihtara aisarhuma." Tidaklah memilih Rasulullah SAW di antara dua urusan dalam Islam kecuali mengambil yang paling mudah di antara keduanya. Kalimatnya baina amrotaini, ada dua urusan fil Islam, dalam Islam berarti dari alif sampai jadi semua sunnah Nabi mengajarkan mengambil yang paling mudah selama tidak menimbulkan wala yakun isma, selama dia tidak berdosa. Jadi diperbolehkan mengambil pilihan selama dia tidak berdosa. Ini hadis yang diriwayatkan oleh ulama yang membolehkan. Nah sekarang ulama yang melarang rukhsah. Ulama yang melarang rukhsah mengambil hadis pun sumbernya sama, masih dari Siti Aisyah juga. Di mana Rasulullah SAW bersabda, "Ma khayyara amrun bain amrataini illa ikhtaru arsaduhuma." Tidaklah memilih orang yang teguh imannya apabila dihadapkan di antara dua pilihan kecuali beliau akan mengambil yang paling sukar. Artinya, dalam satu waktu Nabi Muhammad SAW mencontohkan mengambil yang paling mudah. Dalam sekali waktu Nabi Muhammad juga mencontohkan yang paling sukar, yang paling ketat. Dan bagi saya sebetulnya ini tidak ada masalah. Tinggal digabungkan saja. Sekali waktu kita mengambil kemudahan, sekali waktu kita mengambil yang ketat. Disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Ya kalau normal kenapa kita harus mengambil rukhsah? Kalau normal. Saya memahaminya bahwa kata Nabi Muhammad mengambil yang paling sukar, beliau berada dalam kondisi normal. Mengambil hal-hal yang paling utama, hal-hal yang paling afdal. Sehingga Rasulullah SAW ya sangat wajar sebagai Nabi yang paling utama akan mengambil pilihan yang paling utama, yaitu yang paling ketat, yang paling sukar. Dan dalam sekali waktu Nabi Muhammad pun harus mencontohkan bagaimana sekarang memberikan solusi kepada umatnya di antara dua pilihan selama tidak menimbulkan dosa. Dan Nabi Muhammad memberikan beberapa pilihan yang disebut dengan rukhsah. Dan dua-duanya berasal dari Nabi Muhammad SAW. Saya lihat salah satu dari kitab Fiqhul Islam Walatul karya Syekh Wahbah Az-Zahili As-Syafi'i dari berbagai pendapat mazhab. Dari mulai mazhab Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, itu tidak pernah ada kata sepakat. Selalu ada perbedaan pendapat di dalamnya. Ada ulama kurun mungkin abad pertama mereka bisa katakan ijma, tapi belum tentu bahwa sekarang ulama-ulama yang berada pada kurun setelahnya, abad kedua, tiga dan seterusnya, itu akan ikut ijma. Jadi boleh saja kata ijma itu adalah ijma fil waqti fil makan. Jadi hanya kesepakatan yang terjadi dalam kurun waktu tersebut. Tidak berarti ijma itu akan mengikat kepada semua waktu. Karena juga istihad, inti dari istilah adalah fatwa. Sedangkan fatwa itu
pada sifatnya hukum asalnya tidak mengikat. Karena fatwa tidak mengikat berarti boleh dia dikendorkan, bahkan boleh dilepas. Nah, kita akan bahas lagi nanti tentang fatwa. Kemudian ada orang yang bertanya, bolehkah mengambil perkara yang mudah dan berasal dari hawa nafsu, apakah terlarang? Jadi ketika seseorang sekarang akan mengambil rukhsah, memudahkan sebuah pilihan tapi berdasarkan dari hawa nafsunya, boleh tidak? Nah, ini menarik. Ini akan dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, Inna bikulli tasbihatin sodaqah. Sesungguhnya setiap tasbih adalah sodaqah. Wa kulli takbiratin sodaqah. Dan setiap takbir pun sodaqah. Wa kulli tahmidatin sodaqah. Dan setiap tahmid sodaqah. Wa kulli tahlilatin sodaqah. Dan tiap tahlil sodaqah. Wa amru bil ma'rufi sodaqah. Dan memerintahkan kepada ma'ruf, pada hal yang baik, pada hal yang bijak adalah sodaqah. Wa nahyi anil munkari sodaqah. Dan mencegah kepada kemungkaran pun adalah sodaqah. Wa fi bud'i hadikum sodaqah. Bahkan bersatunya antara suami dan istri di antara kalian pun sedekah. Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari bertanya, Ya Rasulullah, atati haduna sahwatuhu wa yakunu lahu fiha ajrun. Ya Rasulullah, bagaimana kami akan mendapatkan pahala apabila berasal dari syahwat? Apabila syahwat kami yang melakukan pekerjaan itu, maksudnya begitu. Apakah mungkin orang yang melakukan syahwat, karena kalimat tadinya adalah wa fi bud'i hadikum sedekah, apabila bersatunya antara suami dan istri, ini kan syahwat. Ada nafsu syahwat. Apakah akan mendapatkan pahala karena berdasarkan nafsu syahwat? Qala Rasulullah SAW bersabda, Ara'aitum law wada'a fil haramin akan alaihi fiha wijrun. Tidakkah engkau lihat apabila sesuatu ditempatkan, diletakkan dalam sesuatu yang haram, apakah dia akan mendapatkan pahala? Kata Rasul. Fakadzalika idza wada'a fil halal wa kana lahu ajrun. Begitu pula di mana sesuatu ditempatkan pada yang halal, maka dia akan mendapatkan pahala. Jadi hawa nafsu ketika ditempatkan sesuai dengan tempat wado'aha fil halal fahuwa halal, wado'a fil haram fahuwa haram. Jadi hawa nafsu ditempatkan dalam sesuatu yang halal, dia akan halal. Kepada yang haram. Ketika seseorang sekarang melakukan sesuatu selama ada tuntunan syariat, berarti dia fahuwa halal, thayyiban. Selesai sudah. Wah, nanti ulama beda pendapat. Namanya fikih mah biasa beda pendapat. Ya, kan kata Syekh Ali Jum'ah bahwa setidaknya dalam Islam ada 10.000 perbedaan pendapat dalam ilmu fikih, belum ditambah dengan ilmu yang lain. Jadi perbedaan pendapat itu dengan semakin panjang, semakin lebarnya jarak dengan banyaknya perbedaan para ulama, sebetulnya buat saya adalah semakin lebar dan panjangnya rahmat Allah untuk umat ini. Jadi harusnya ini ada sebuah hidangan, sebuah sajian yang tinggal dinikmati sebetulnya. Karena tidak adalah madzhab apapun semua belajarnya cuma satu jalan, cuma pakai jalan riwayat, ada yang lengkap, ada yang enggak. Ada orang yang bilang ini sahih, ini enggak, itu mah biasa yang begitu mah. Sedangkan syarat sah masuk surga itu enggak pakai hadis sahih, enggak. Karena rahmat Allah itu tidak menggunakan metodologi standar sahih, tidak sahih sebagaimana yang diistihadkan oleh para ulama, dan itu pasti enggak ada urusan dengan sahih dan tidak sahih masuk surga itu ya. Sekarang kita lihat beberapa kaidah usul fikih. Yang pertama disampaikan bahwa idza wujida maslahatu fasama syarullah. Manakala kemaslahatan itu terwujud, maka di sanalah syariat Allah berlaku. Karena Islam senantiasa menciptakan kemaslahatan. Nah, kemaslahatan yang sekarang dibangun oleh para ulama sudah barang tentu konteksnya adalah konteks ketika mereka hidup. Ada kalanya istihad para ulama di masa lalu masih bisa dipakai pada masa sekarang. Begitu pula ada kalanya istihad ulama di masa lalu yang sudah tidak bisa diaplikasikan, tidak bisa dipakai pada masa sekarang karena zaman sudah berubah, pemahaman masyarakat berubah, kebutuhan berubah, dan banyak hal-hal yang tidak bisa sebagai umat muslim dalam sebuah tempat dia harus merangkul dan memakai sebuah istihad para ulama yang hidup ribuan tahun, ratusan tahun yang lalu. Jadi kita dibutuhkan ada kaidah baru seperti tadi, idza wujida maslahatan fasama syarullah, di mana ada kemaslahatan
disitulah syariat Allah berlaku. Karena syariat Allah ingin senantiasa hidup makmur untuk menyelamatkan, menyemai agama Islam itu sendiri. Sebetulnya itu pada hakikatnya. Yang keduanya, kaidah usul fikih, kullu amrin hadisin yajibu fi hukmuhu ala hukmin asliyin. Setiap perkara yang baru wajib diberikan hukum baginya dan tetap atasnya hukum yang asli. Hukum asli agama Islam sebetulnya apa? Menciptakan perdamaian, menciptakan persatuan, menciptakan kerukunan. Dan semua ini dalam kata maslahat. Sudah selesai. Jadi kita perlu berjembar hati. Sebetulnya kalau ya buat saya, orang yang ingin memahami agama Islam sudah barang tentu tidak bisa belajar dengan cara instan. Karena waktu di pesantren yang namanya instan itu adalah cuman Indomie dan kopi, namanya instan. Belajar agama itu harus banyak sumber, banyak guru. Perlu mendedikasikan diri kita untuk berbagi kitab. Punya banyak rujukan. Taklim, adab pada guru kita. Ini penting. Bahwa dalam berfikih itu tidak bisa menyebabkan seseorang sekarang seharusnya dalam berfikih tidak bisa menyebabkan seseorang kehilangan kemanusiaannya. Karena banyak orang yang berfikih tapi mereka kehilangan nuraninya, kehilangan kemanusiaannya, kehilangan cara penghargaan kepada manusia yang lain. Seolah mereka yang benar sendiri atau kelompoknya, orang lain salah. Padahal salah benar dalam ilmu fikih yang sudah berdasarkan hasil produk matang para mujtahid adalah ijtihad. Semuanya benar. Cuman kita tidak tahu akan mendapatkan pahala 2 atau 1. Jadi janganlah antara pahala 2 dan 1 digugurkan oleh dosa-dosa kita. Kadang-kadang ucapan kita juga terlanjur, kadang-kadang suka terlalu menyerang pendapat-pendapat para ulama, padahal kita pun ini bukan siapa-siapa. Kita bisa beda pendapat. Kita boleh beda pendapat dalam fikih. Setajam apapun ulama dari dulu sudah biasa, tapi mereka tetap rukun. Karena akan balik lagi. Ini hadis ini sahih atau tidak sahih. Seperti yang tadi hadis yang dari Siti Aisyah. Untuk hadis, untuk ulama sekarang yang melarang itu ada catatan dari Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis gharib, hadis ini aneh katanya. Gharib, aneh. Tapi Imam Ahmad mengatakan hadis ini sahih. Jadi sudah bukan aneh. Ulama bilang ini sahih. Ini gharib katanya. Ini dhaif, ini maudhu. Itu nggak biasa. Sebetulnya nggak ada masalah, nggak ada masalah sama sekali. Kalau kita mau belajar lebih dekat memahami rahmat Allah yang berada dalam Islam, sekali lagi Allah itu nggak terkena dengan metode ijtihad para ulama. Nggak ada urusan Allah ini sahih, tidak sahih, dhaif dan maudhu. Ya belum tentu sekarang orang yang mengamalkan hadis dhaif atau maudhu pasti masuk neraka. Orang yang mengamalkan hadis sahih pasti dijamin masuk surga. Itu nggak ada, itu dalilnya itu bohong. Cuma manusia nggak paham siapa Tuhannya dan siapa Nabi Muhammad. Para ulama yang beristihad saja mereka butuh rahmat Allah. Mereka butuh sahabat kanjeng Nabi. Terus bagaimana istihad para ulama bisa menentukan kita sebagai umat Nabi Muhammad, ini loh yang masuk surga, ini yang masuk neraka. Itu mah istihad ulama. Bukan hak prerogatif Allah dan sahabat kanjeng Nabi Muhammad SAW. Semuanya akan lewat. Nah, semua akan lewat. Oke, kita sambut dengan kaidah usul fikih yang lain. Kullu rusatun fi babi min syari'ah wa wal haqqu ala kulli muslimin. Setiap rukhsah, setiap kemudahan dalam setiap bab dalam agama adalah hak setiap orang yang Islam. Karena hak, ya boleh diterima, boleh tidak, silakan mau dipakai atau tidak. Karena dia hak. Ini adalah sebuah kaidah yang esensi, yang menjadi pondasi. Bahwa rukhsah adalah sesuatu yang menjadi hak ala kulli muslimin untuk setiap orang yang beragama Islam. Apapun mazhab Anda, itu tidak penting sebetulnya. Karena bermazhab itu bisa penting, bisa tidak. Tidak penting bermazhab itu karena ketika dihadapkan dengan rahmat Allah dan sahabat kanjeng Nabi, semuanya sudah selesai. Tapi bermazhab itu penting untuk orang-orang yang ingin memiliki ilmu, ketersamuan sana dengan amal yang baik, kata tertib yang bagus, langsung bersambung pada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini urusannya secara ilmiah. Tapi kalau soal urusan hakikat, mazhab itu bisa tidak menjadi penting karena mazhab apapun sama Tuhannya sama, nabinya sama, umurnya sama, cuma beda-beda dikit masa penafsiran, ya dia tetap seorang muslim, selesai. Gak ada masalah sebetulnya. Kemudian kaidah terakhir,
Ihtafadu fid din fi aksaril madhab wa hali wa sunnatun turas. Memelihara agama dari berbagai madhab, kondisi kekinian, dari tradisi warisan budaya. Jadi dalam kaidah fikih, usul fikih terakhir ini adalah memelihara, menjaga fiddin, segala sesuatu yang berada dalam tataran agama, min aktsari madzhab, dari berbagai madzhab, dari semua madzhab, madzhab apapun semua kumpulkan blok, inilah Islam. Wahali wasunatun turas, dan juga tradisi warisan budaya ini penting. Agama Islam datang bukan untuk menghancurkan tradisi budaya sebuah negara atau menghancurkan adat tradisi negara setempat, tidak. Dia harus dijaga, dipelihara, dan tetap diberikan semangat dan ruh Islamnya. Ini lebih penting. Sekarang kita lihat negara-negara Arab yang dimana dihujani wahyu pertama oleh Allah, hancur. Suriah, Irak, Yaman, Libya. Mereka orang-orang yang pertama mendapatkan ilmu dari Nabi, mendapatkan wahyu, tafsir Quran, hadis, segala macam. Tapi negara mereka hancur. Kenapa? Karena mereka tidak mampu memanage tradisi budaya yang memang seharusnya dijaga oleh setiap penghuni bangsa tersebut. Indonesia alhamdulillah, walaupun mungkin kita terlambat beragama Islam kurang lebih 800 tahun setelah pertama turunnya sekarang Nabi Muhammad, walaupun ada beberapa keterangan yang cuma 1-2 yang masuk Indonesia, tapi kan itu belum menyebar. Ini secara menyebar. Jadi kita belajarnya memang telat agama Islam ini. Tapi kita negara yang paling kuat karena kita mampu mempertahankan sunatun turas, tradisi budaya. Inilah kelebihan bangsa Indonesia dibanding bangsa-bangsa Arab. Oleh karena itu kita perlu berbangga sebagai bangsa Indonesia bahwa kita tetap menjaga Islam dengan budaya, tradisi Nusantara yang luar biasa. Kalau orang-orang yang menyebutnya Islam Nusantara, ialah Islam yang sekarang mempertahankan tradisi budaya yang ada di kita. Dan semuanya diberikan warna, dihiasi dengan agama Islam. Inilah Islam yang kita miliki. Jadi kita tidak perlu sama. Agamanya kita sama, Tuhannya kita sama. Nabi sama, Quran sama. Beda-beda sedikit tafsir, itu mah biasa. Ya, nggak penting lah. Mau sebut Islam Nusantara, ada Islam Afrika, ada Islam Maroko, itu malah biasa. Yang penting mah Islam Inggris gitu ya. Yang penting bagaimana caranya kita bisa memelihara Islam ini dengan memberikan sebuah kemaslahatan untuk semua, dengan senantiasa menggunakan hak kita sebagai muslim untuk menggunakan rukhsah atau kemudahan dalam beragama. Insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan karena pembahasan ini kan cukup panjang dan cukup dalam. Ini hanya saya sarikan saja dari beberapa judul kitab para ulama. Kita simpulkan seperti ini, mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya buat kita semua. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.